Seorang pria bernama Jim terjebak semalaman pada supermarket tempat ia bekerja. Dan hal itu pastinya membuat ia sangat stres seorang diri di dalam ruangan luas tanpa siapapun di sana. Jim terus mencari cara untuk meredam rasa bosannya, mulai dari ngemil, membersihkan ruangan, main sepatu roda, sampai Jim mulai menyadari jika ternyata ia tidak sendirian di sana. Terdapat seorang wanita yang sangat-sangat cantik, aduhai pula. Entah bagaimana ia juga bisa terjebak dalam supermarket itu bersama Jim. Jadi cerita awalnya dimulai dengan Jim yang lagi diusir paksa oleh bosnya. Dengan kata lain dipecat karena terlalu ceroboh dalam bekerja. Padahal lucunya ia yang mempunyai cita-cita yang luar biasa tinggi, mulai dari memiliki jet pribadi, mobil mewah, bahkan rumah yang megah. Tak terkecuali wanita cantik dalam imajinasinya. Namun saat ini ia sudah beberapa kali dipecat di dunia kerja karena terlalu ceroboh serta sering berkata kasar. Hingga suatu waktu Jim datang curhat dengan kenalannya, kita sebut saja Amir, bekerja sebagai penjual bensin. Jim datang ke sini, siapa tahu aja ia diberikan petunjuk lowongan kerja sesuai dengan kemampuannya. Tapi Mimin juga tidak tahu apa sebenarnya kemampuan dari si Jim ini. Sembari ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang seorang gadis mengisi bensin. Dan wow, cantiknya kelewatan membuat Jim jadi sok keren. How you doing? Nah, datanglah ayah Jim marah-marah karena telah mengetahui jika anaknya ini dipecat lagi pun, ia langsung menyeretnya pulang ke rumah sederhananya untuk mendapatkan ocehan lanjutan. Bahkan saking jengkelnya melihat Jim, semalaman Rudy hanya terus ngomel-ngomel memarahi anaknya ini karena tidak pernah becus dalam bekerja. Padahal usianya sudah menginjak 24 tahun. Kata kasarnya, Jim saat ini dianggap sebagai beban keluarga saja. Tiba keesokan paginya, Rudy telah membawa paksa Jim untuk berangkat melamar pekerjaan lagi pada sebuah supermarket menggunakan mobil molen. Karena ayahnya si Jim ini bekerja sebagai supir semen lokal. Ketika telah sampai di supermarket itu, Jim melihatnya malah sama sekali tidak berminat untuk bekerja di sana. Tapi karena ayah Jim terus marah-marah, terpaksa Jim turun untuk mencoba melamar pekerjaan di dalam sana. Siapa tahu aja dia bisa diterima. Dengan percaya diri sekali, Jim mulai memasuki supermarket itu menemui manajer toko bernama Mars. Tidak terlalu lama mereka negosiasi, pada akhirnya Jim langsung ditawari pekerjaan namun sebagai OB, bocah pembersih malam dengan gaji $4 per jam. Awalnya sih Jim kurang setuju, tapi karena takut mengecewakan ayahnya lagi, pada akhirnya sepakat juga. Nah, di hari pertama Jim bekerja keren sekali. Ia dijemput ala bos-bos besar menggunakan mobil mewah pada zamannya. Melihat itu, ayah serta ibu Jim hanya bisa pelangap-longo serta sedikit senyum bangga. Karena mungkin mengira jika anaknya si Jim ini mendapat posisi tinggi di tempat ia bekerja. Padahal nyatanya, Jim hanya dipekerjakan sebagai bocah pembersih malam. Duh Jim. Saking sombongnya Jim naik mobil mewah. Di perjalanan ia menyodorkan kepalanya meneriaki kawan-kawan bocahnya yang lagi bersepeda sambil berkata, Hello boys, business, you know. Then I'm going to Venice for a big little peace meeting with the Vice President of Bulgaria. Kini Jim telah tiba di supermarket tempatnya bekerja. Dengan pedenya ia berjalan seolah-olah dirinya sebagai bos di sini. Dan di waktu yang sama, ternyata kita melihat wanita cantik yang pernah dilihat Jim waktu di pom bensin pada tempo hari itu sedang berbelanja di sini. Di mana telah terdengar pengumuman jika toko akan segera tutup dalam 5 menit ke depan, yang pada akhirnya para pembeli cepat-cepat mengamankan semua barang belanjaannya, termasuk wanita cantik membahana ini. Nah, tiba di malam hari, di saat semua pembeli serta pekerja yang lain sudah pada balik, Jim seorang diri ternyata didatangi pria gondrong bersenjata merupakan petugas toko ini datang mengarahkan. Sekaligus menyuruh Jim untuk cepat-cepat menyelesaikan seluruh pekerjaannya membersihkan toko padahal begitu luasnya. Bahkan ada satu aturan lagi. Pria gondrong ini melarang Jim memakan makanan apapun yang ada di dalam toko. Katanya itu tidak masuk dalam perjanjian kontrak kerja. Namun hal yang tak disangka-sangka, pria gondrong ini ternyata meninggalkan Jim seorang diri mengunci pintu dari luar. Setelah Mas Gondrong pergi, kini Jim mulai mengerjakan tugasnya. Mulai dari menyapu lantai, mengepel merapikan barang,
Namun terlihat tak biasa, Jim bekerja secara amburadul kiri kanan. Di mana waktu sekarang baru menunjukkan pukul 9 malam, padahal toko ini baru dibuka setelah 7 pagi nanti. Setelah membersihkan, pastinya Jim merasa lapar. Ia pun mencicipi beberapa jualan toko, lalu barulah ia istirahat sambil membaca buku. Lalu dalam kondisi tubuh Jim lumayan lelah, namun matanya tidak bersahabat, ia pun menelpon orang tuanya cerita sebentar. Lalu melanjutkan kegabutannya nonton bareng kekasih bayangan, main drum, memutar musik, bahkan saking gabutnya si Jim. Ia sampai-sampai berkostum layaknya seorang putri sambil main sepatu roda. Jim terus melaju menikmati alunan irama musik sampai ia melihat seperti ada seorang gadis sementara lagi berdiri di antara perapian pakaian. Dan ya mungkin karena Jim mengira itu adalah patung atau kunti, ia pun lanjut menari-nari sampai Jim baru benar-benar heran saat melihat gadis itu tengah berdiri tepat di hadapannya. Dan mungkin karena kecantikan gadis ini kelewatan, sampai-sampai membuat Jim tidak berkedip dan tak menyadarkan diri. Bagaimana tidak heran, karena ternyata gadis ini adalah gadis yang pernah membuat Jim kepincut parah sewaktu di pom bensin. Lalu hingga malam ini Jim terjebak bersama-sama tanpa siapapun kecuali mereka berdua. Gadis cantik ini bernama Josie, anak dari pengusaha kaya raya di kota ini yang katanya ia terjebak karena ketiduran di ruangan ganti saat mencoba pakaian dalam yang ingin dibelinya. Sembari ngobrol-ngobrol dari WC yang berdampingan, entah kenapa Jim tiba-tiba berdiri menatap. Josie sama sekali tidak ada rasa kaget dan malah terlihat respek yang agak aneh. Di sisi lain, di luar sana ternyata ayah Josie sudah mendatangi polisi meminta bantuan untuk mencarikan anaknya. Tak terkecuali ayahnya Jim yang sementara lagi khawatir berat memikirkan anaknya karena sudah mau larut malam tapi tidak pulang-pulang juga. Kembali ke supermarket, karena Jim mengetahui jika Josie pasti sudah lapar, dengan seenaknya Jim langsung mengajak Josie memilih apa saja makanan favoritnya. Lalu setelahnya pun kini mereka makan malam berdua, ngobrol-ngobrol saling kenal lebih dekat. Di mana Jim sedikit memperlihatkan sisi romantis dirinya, yang membuat Josie terlihat mulai penasaran terhadap sosok Jim. Lalu entah kenapa, Josie diam-diam mulai membuka kancing bajunya, atau mungkin ia lagi gerah ataukah ada maksud lain, entahlah. Lagian Jim juga tidak menyadari hal itu dan malah asik makan sambil cerita. Tapi tingkah Josie malah tambah aneh. Mulai dari respon tubuhnya, tatapannya ke Jim dan hal itu membuat Jim agak merasa bagaimana. Tapi ia tetap acuh tak acuh. Mungkin pikiran Jim di sini bagaimanapun bentuk dari godaan itu, kita harus melawannya. Setelah makan, mereka melanjutkan ngobrol sambil Jim menikmati sebatang cerutunya. Di tengah percakapan, mereka ini sama-sama menyadari jika dulu mereka ternyata satu sekolah. Dan hal itulah yang membuat percakapan mereka jadi lebih panjang, membuat mereka lebih akrab. Di sini, bahkan Jim baru bercerita jika dirinya sebenarnya pernah memimpikan Josie, di mana di dalam mimpi itu mereka sedang dansa bareng diiringi musik-musik romantis. Namun kata Jim, klimaksnya belum dapat, tapi ia keburu bangun dalam mimpinya itu. Di samping semua itu, mereka juga saling menceritakan latar belakang masing-masing. Di mana Jim berkata jika dari dulu ia merasa hidupnya selalu saja suram, keberuntungan tidak selalu berpihak padanya. Namun ia selalu berusaha terlihat baik-baik saja dan selalu semangat menjalaninya. Tak lama Josie juga cerita jika dirinya memang terlahir dari keluarga kaya, tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas. Tapi ia sama sekali tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya. Jadi semesta memang selalu berlaku adil. Nah, dalam momen ini sepertinya sudah tercipta perasaan cinta tumbuh dalam semalam saja, buah dari obrolan-obrolan mereka. Di mana Josie mulai mengutarakan perasaannya melalui mikrofon toko jika mulai saat ini ia ingin mengajak Jim untuk ke jenjang yang lebih serius. Bahkan dalam kesempatan ini, Josie tak segan-segan memancing Jim untuk main kuda-kudaan. You said something that wasn't. Tapi ya Jim kembali acuh tak acuh merespon itu semua. Karena katanya ia tidak mau melakukan hal tersebut jika tidak pada ruang dan waktu yang tepat sekaligus bermakna dalam rangka sudah suami istri. Tapinya Josie terus merayu Jim, bahkan ia sampai-sampai ingin mengajak Jim untuk kabur bersama ke luar negeri
Dan tentunya Jim terkejut mendengar hal itu. Nah, bahkan Jim mengira jika Josie di sini pasti lagi mabuk. Tapi faktanya, I don't want to be alone because ternyata salah satu alasan Josie ingin keluar bersama Jim karena ia ingin melepas dari keluarganya yang selalu membuatnya meneteskan air mata di tengah malam, tidak mendapatkan kasih sayang serta keharmonisan di dalamnya. Meski ia terlahir dari keluarga kaya raya. Nah, di sisi lain, ayah Josie dengan Pak Polisi terus berkeliling mencari anaknya. Sedangkan ayah Jim sudah hampir menghabiskan seluruh isi kulkas menunggu Jim pulang. Lalu dari sini kita juga bisa belajar, jika sekeras-kerasnya seorang ayah terhadap anaknya, tapi rasa sayangnya itu pasti jauh lebih besar sebenarnya. Kembali ke supermarket di mana Josie terus merayu Jim agar mau kabur bersamanya ke luar negeri setelah berhasil keluar dari sini. Namun Jim tetap menolak karena ia tidak mau keluar negeri tanpa tujuan yang jelas, buang-buang waktu katanya. Sampai akhirnya Josie berhasil meyakinkan Jim dengan sebuah alasan yang utuh, hingga Jim benar-benar mau kabur bareng Josie. Dreamed of finishing that dance. Sampai akhirnya cinta pun telah bersemi di supermarket ini. Mereka terlihat sedang berdansa menikmati setiap gerakan senikmat-nikmatnya. Berpelukan hingga kini bibir seksi Josie perlahan mulai mendekat Jim. Hingga mereka melakukan saat ini juga. Sementara di luar ternyata ada polisi yang mampir karena melihat lampu toko sedang nyala. Padahal Jim serta Josie sementara lagi negosiasi siap-siap menanam jagung di dalam tenda. Officer Don! Have you seen Josie McClellan? Ketika polisi itu telah pergi, Jim serta Josie lanjut main sepatu roda. Terlihat begitu bahagianya mereka berkeliling-keliling di sela-sela jualan. Dan wow, semongko Josie ternyata sangat-sangat menggetarkan. Entah bagaimana caranya kedua pencuri ini bisa masuk ke toko ini. Yang jelas, sekarang mereka berdua lagi menjalankan aksinya. Come on over here. The tuna I brought that one off yesterday at Burger King. Yeah, Too late, they're here. Too late, they're here. Let go. Get back. Just spread it. Okay. Put the dogs back. Spread the legs. Okay. Put down the dogs. them guns are loaded. Okay, you had the big one and you had the... I think everybody at one time in their life is full of shit. Just have fun. These are the men that killed that guy in Saltburg. So what's the word on you two? What were you planning to steal? A little hairspray? A hat, crooks if you can't pull off a discount store job. Hop on. I'm going to take the stolen merchandise out of the store. No, I'm not. Shall we? That's enough, Jill. Pada akhirnya Jim serta Josie berhasil keluar dan telah hidup bahagia di luar negeri dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.